warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Safwan Rifana Nasution di Mujahadah Channel. Nah, pada pagi menjelang siang ini saya sekarang bersama dengan sahabat saya, seorang pengusaha dan peternak kambing Etawa, di mana produksi dari susu kambing Etawa beliau sekarang sudah mencapai 14 liter per harinya ya. Bayangkan saja pemirsa, 14 liter, dimana dia menjualnya dengan harga 80.000 per liternya, berarti lebih kurang hampir 1.200.000 per hari omset yang ia dapatkan dari beternak kambing Etawa ini. Ya, teringat saya di masa yang lampau, kira-kira 3, 4 atau 5 tahun yang lalu, ketika saya bertemu dengan beliau di rumah sahabat kami yang sama-sama silaturahim. Pada saat itu beliau dalam kondisi yang sangat lemah, miring sekali. Mukanya pucat dan tangannya gemetaran. Selain mungkin ya faktor ekonomi, pikiran banyak ya kan, penyakit pun datang. Jadi kira-kira beberapa tahun kemudian saya pangling melihat dia, karena dia badannya sudah segar bugar, ya kan. Dan perekonomian beliau pun sudah semakin membaik saya lihat, ya kan. Tanya-tanya kepada beliau apa usaha yang ia jalankan belakangan ini. Nah, kemudian kita sharing dengan beliau, ternyata dia sekarang berternak kambing Etawa. Ya, kita jalan-jalan ke kandang beliau untuk melihat-lihat beberapa ekor kambing beliau yang sekarang berada di kandang beliau. Kita yang berbahagia, sebelum kita melihat-lihat isi kandang beliau, kita bincang-bincang dulu dengan sahabat kita, yaitu Bang Budi ya Bang ya. Bang Budi. Ada marga kita Bang? Budi Siagian. Budi Siagian. Sudah berapa lama beternak kambing Etawa ini Bang? Ternak kambing Etawa lebih kurang 5 tahun. 5 tahun ya Bang ya. 5 tahun. Dimulai dari berapa ekor pada waktu itu Bang? 1 ekor. 1 ekor ya. 1 ekor itu pada waktu itu produksi susunya berapa liter kira-kira? 2 tahun itu hanya kalau produksi susunya nggak bisa dihitung lah. Maksud saya 1 ekor itu ketika Bang memulai beternak kambing Etawa, 1 ekor itu hasil susunya berapa liter? Kalau hasil susunya mungkin dapat, kalau 1 liter 1 hari dapat. Tapi orang pembeli yang 2 tahun itu hanya perharinya paling-paling dapat 10.000. 10.000 ya. Merintisnya 2 tahun. Setelah 2 tahun barulah nambah 1 ekor jadi 2, nambah gitulah. Nggak langsung ya. Sekarang udah berapa ekor kira-kira kambing Etawa Bang yang kambing Etawa sekarang pelihara? Yang dipelihara 60 ekor ya. 60 ekor yang produksi sekitar 16 ekor. Dengan selebihnya yang bunting, yang dere gitulah. Yang belum melahirkan ya. Yang belum melahirkan. Produksi susunya berapa liter tadi Bang? 14, rata-ratanya 10, tapi kadang-kadang mau di atas 14. 15 liter ya. Tapi itu berbagilah dengan anak-anak kambing tersebut ya. Berbagi. Saya lihat ada juga Abang beternak domba. Itu domba itu apa? Dikembangbiakkan atau memang penggemukan saja? Penggemukan. Dominan domba jantan saya lihat ya Bang. Domba jantan semua. Oh, jadi kambing domba tersebut untuk diapakan atau melayani akikah? Oh, akikah ya. Jadi kandang Abang ini selain menyediakan susu murni, juga menyediakan domba atau kambing untuk diakikahkan atau dikurban ya. Jadi pemirsa yang berbahagia, itulah sedikit bincang-bincang kita dengan beliau. Ternyata selain dia beternak kambing Etawa, juga beternak domba untuk digemukkan, kemudian dijual untuk akikah atau kurban. Dari beberapa tahun yang saya lihat, begitu banyak perkembangan di kandang beliau ini.
Salah satunya ya kita lihat saja, ini ada hasil dari susu kambing Etawa, satu pickup Grand Max. Dan saya lihat ini baru saya lihat juga nih, ada mobil Panther ya Bang ya, Isuzu Panther. Boleh kita lihat kandang beliau. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, yang berbahagia, mungkin di era pandemi COVID-19 ini ya, corona, kita banyak pengusaha-pengusaha yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Namun berbeda dengan Bang Budi ini, di masa pandemi ini usahanya makin maju dan lancar. Kenapa? Karena banyak juga pasien-pasien dari rumah sakit yang batuk-batuk, yang mungkin ada gejala corona juga, mereka mengkonsumsi susu kambing Etawa ini, susu murni. Nah, kambing-kambing beliau yang produktif. Yang sekarang lagi tidur-tiduran karena mungkin sudah kenyang. Jadi makannya ini mesti apa ya Bang ya? Mesti disiplin kita memberikan makanan ya Bang ya. Bismillah, teratur. Teratur ya. Nah, teratur. Tentunya dengan gizi yang harus cukup juga ya. Cukup. Karena banyak saya lihat kambing dengan jenis seperti ini tapi tidak menghasilkan susu seperti yang Abang ceritakan tadi, sampai sekian liter banyaknya. Ya mungkin hanya sekedar untuk dipelihara saja, untuk mencukupi anak-anak kambingnya. Nggak bisa diambil untuk dijual, ya kan? Tapi ini apa kira-kira makanan yang Abang berikan untuk apa ini? Untuk kambing Etawa ini? Kalau untuk kambing Etawa ya daun ubi. Oh, daun ubi ya. Daun ubi. Sore hari nanti kasih ampas ubi. Minum. Minumannya itu ada campurannya? Minumannya ada campurannya M4, tetes tebu, garam gitu. Itu ya Bang ya. Kalau rumput dikasih gimana Bang? Biasanya kan yang selama ini yang kita ketahui kan kambing itu makannya rumput gitu. Kenapa nggak rumput Abang berikan bisa, kalau rumput kambing? Bisa. Cuma lagi produksi susunya dia kurang memuaskan. Boleh kalau rumput boleh, mau keluar susunya, tapi itu kurang, produksinya kurang. Produksi susunya kurang ya Bang ya. Oh, jadi itu berarti mungkin ada kandungan-kandungan gizi yang sangat tinggi pada daun ubi ini, sehingga kambing-kambing Etawa ini dia bisa menghasilkan susu yang banyak. Nah, ini salah satu kandang beliau, dan di sana juga ada beberapa kandang. Ini Bang, per ekornya induk-induk seperti ini berapa Bang harganya Bang? Kalau aku boleh induk-induk yang produksi rata-rata di atas 5 juta. 5 juta ya Bang? Nah, di atas rata-rata 5 juta lah. Ada yang 4,5, ada yang 6,5, ada yang 7 juta. Jadi dagingnya kambing Etawa ini? Ya kalau daging nanti kalau dia sudah nggak produksi ya kita potong. Jual, yang akhir dipotong lah, dipajak ya Bang? Jual daging pajak. Berarti pajak penampungan untuk dagingnya pun juga ada lah ya? Ada. Mungkin itu aja pemirsa. Di kandang, kita katakanlah ini kandang pertama. Nah, kita akan lihat lagi kandang-kandang berikutnya. Kita lihat beliau juga sedang membangun ini untuk tempat persenggrahan bagi pekerja-pekerja beliau mungkin yang sedang kelelahan, ingin tidur siang, ingin istirahat. Kita menuju kandang 2. Kambingnya sangat-sangat gemuk, kita lihat sangat sehat. Wah, ini penjantannya ya Bang ya? Jantan. Ini sampai berapa harganya nih Bang? Ini 6,5. 6.500.000 ya? 6.500. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang ingin berkurban atau berakikah, ya kan? Tentunya dengan akikah yang istimewa. Nah, ini kambing ini juga siap untuk diakikahkan. Siap. Nah, dengan hubungi saja Bang
Budi Sahni Siagian. di jalan apa ini alamatnya? Jalan Ini? Anwar Idris, Komplek Pepabri, Tanjung Balai, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Nah, Nah, ini ya. Ya, ini kambingnya pada tidur-tiduran karena ini memang jam istirahat untuk kambing-kambing ini. Setelah tadi pagi diperas susunya ya Bang ya. sudah diperas semua itu. Nah, setelah diperas, dan ini anak-anakannya yang nantinya juga akan dibesarkan sehingga memproduksi susu kembali. Ini kandang 2, kita menuju ke kandang 3. Kita menuju ke kandang 3, tapi sebelumnya kita lihat ini. Inilah dia daun ubi. Untuk panganan utama dari kambing Etawa ini daun ubi segar diperuntukkan untuk kambing Etawa yang memproduksi susu. Ada juga daun ubi yang difermentasi ya Bang ya. Fermentasi. Difermentasi itu untuk kambing domba penggemukan. Domba untuk penggemukan dia. Untuk penggemukan. Nah, ini daun ubi ini didapat dari pemanen ubi. Mungkin beliau sudah ada jaringan dengan pemanen ubi tersebut sehingga beliau tidak kesulitan dalam mencari atau mendapatkan daun ubi tersebut. Dan ini adalah ampas ubi kering. Nah, yang telah beliau stok begitu banyaknya. Nah, ini juga bagian dari makanan utama dari kambing dan domba yang beliau pelihara. Nah, ini jenis domba penggemukan. Nah, jadi berapa ekor kira-kira per bulannya Bang keluar dari kandang domba ini untuk diakikahkan? Lebih kurang 30 ekor per bulan. Lebih kurang 30 ekor per bulan. Bayangkan pemirsa, 30 ekor per bulan. Dengan keuntungan per ekornya sampai 500.000 Bang. Sekitar 200 sama potong. 200.000. Oh, terus langsung dipotong-potong ya Bang? Langsung dipotong. Langsung dipotong-potong. Nah, jadi terima bersih. Yang berakikah ataupun kurban di kandang beliau ini, kambing tersebut langsung dipotong-potong, langsung dicincang-cincang, tinggal dimasak saja. Nah, inilah sekilas bincang-bincang kita dengan Mana tahu peminat. Ini mungkin ada sedikit masukan dari beliau ini. Mana tahu ada peminat. Mana tahu ada anak-anak kambing susu, kambing Etawa ini. Sini ada. Ini adalah anakan Kambing dari Etawa. kambing Etawa yang beliau pelihara. Mungkin ada di antara pemirsa yang berminat ingin berternak kambing Etawa juga seperti beliau. Ini boleh juga menghubungi beliau ini untuk mungkin ya dibesarkan, nanti setelah besar ya akan menghasilkan susu kambing Etawa yang bisa juga nanti akan diperjualbelikan nantinya. Bagi pemirsa yang ingin beternak ataupun ingin menghubungi, hubungi 0853. Nah, ini nomor WA beliau 6239 5507. ya, dan Budi Siagian. Ya, boleh juga langsung datang ke tempat dia dan minta masukan dari beliau, karena beliau juga tidak pelit dalam ilmu tentang beternak kambing Etawa ini, ya kan? Iya. Mungkin kita ingin beternak juga seperti beliau. Beliau juga siap memberikan ilmu-ilmunya atau trik-triknya sehingga bisa sukses juga seperti beliau berternak kambing Etawa. Itu saja tadi bincang-bincang kita pemirsa dengan sahabat saya ini, Bang Budi Siagian yang beternak kambing Etawa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua sehingga bisa juga menjadi motivasi bagi kita untuk berternak kambing Etawa maupun beternak domba. Karena ya panganannya juga nggak sulit, bisa kita cari di mana-mana, dan menjualkan susunya juga nggak sulit ya Bang ya? Tidak sulit. Apalagi di era pandemi corona ini banyak orang yang mengkonsumsi membutuhkan susu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.